Salam, haleluya. Saya akan menyampaikan Baklawi itu muncul karena ingin kaya, ingin banyak istri, dan juga ingin berpengaruh, mendapatkan tahta di politik. Tetapi mereka tidak menggunakan cara yang baik. Semua dengan cara ilegal, menjual nasab. Padahal mereka nggak punya nasab. Mereka bukan seperti yang mereka keluar-keluarkan. Jadi mereka kasihan, saudara-saudara. Kita hukumannya 3. Apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, Pak. Membongkar kesesatan habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, nggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Haleluya. Ini yang saya suka dari Kiai Abdurrahman ini, karena dia melawan Baklawi, menjual nasab Nabi. 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itu ayat 9-nya. Nanti ayat 9 dan 10 kita dengarkan lagi video selanjutnya. Video selanjutnya begini, saudaraku. Jadi itu Kiai Abdurrahman. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Apalagi gubernur yang sekarang. Dia mengatakan khatarun azim. Hati-hati katanya. Padahal dia menggunakan untuk kepentingan dirinya, biar dia tetap mendapat uang dari jemaatnya dan orang-orang yang mengatakan dirinya turunan Nabi. Padahal mereka bohong. Bahkan untuk mendapatkan sertifikat Baklawi itu bayar sekian. Nggak usah cari orang lain. Video Oma Irama ditawarkan untuk menjadi Habib, karena dia tahu Oma Irama ada uangnya. Bahkan begini, yang nelpon itu, ente nggak usah bayar Oma, sudah ada yang bayar, asal dapat sertifikat ini. Dengan kata-kata, ternyata ente ini adalah turunan Baklawi. Padahal sertifikat saja. Betapa hinanya mereka ini, saudara-saudara.
Betapa rendahnya, ya, model seperti itu. Kamu Ustaz Jahannam. Lu yang monyet. Kamu Kiai Bangsa. Kau yang monyet. Kurang ajar. Otaknya dari goblok. Monyet teriak monyet. Pinter bikin videonya seperti ini. Jadi saudara-saudara, padahal kelakuan mereka ini, si Habib maupun Bahar Smith, sama-sama hanya untuk mencari pengaruh di wanita. Kalau Habib Rizik takut sama istrinya almarhumah itu, dia paling takut. Makanya perselingkuhannya dia dengan Firza Hussein itu rame, dan dia minta ampun sama Firza Hussein, dan Kak Ema itu yang menjadi pembela Firza Hussein karena Habib tidak mau menikahi Firza Hussein. Sampai sekarang malah dia menikahi orang lain. Padahal menurut hukum Islam, orang yang sudah berzina dengan wanita itu dia harus menikahinya setelah menjalani hukuman, tentu saja, yaitu hukuman rajam. Sama-sama dua-duanya harus dirajam, suami laki dan perempuannya. Apalagi sudah sama-sama Firza Hussein pernah menikah, Habib Rizik punya istri, itu harus dibikin ngek. Jadi Habib Rizik itu adalah Habib mayat hidup. Mestinya sudah ngek. Dasar Habib, gak punya malu kamu ya. Hanya punya banyak istri muda yang sangat cantik. Gampang, tinggal ngaku-ngaku sebagai ahli agama dan janjikan surga kepada para wanita muda. Aduh. Jadi AI ini luar biasa ini ya. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Matius 15 ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dia bilang bahwa Deddy Mulyadi itu penuh dengan kemusyrikan. Purwakarta penuh dengan kemusyrikan karena Deddy Mulyadi membuat patung. Orang patung itu ditonton di jalan bukan untuk disembah, daripada batu yang hitam itu dicium terus setiap tahun. Itu lebih musyrik. Musyrik itu perbuatan menyekutukan Allah, bahwa batu itu mampu melepaskan orang dari dosa. Ngaca. Sebelum ngaco itu ngaca dulu. Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dibuatlah kuburan-kuburan palsu. Datang ke kubur, saudara mau minta apa saja, permasalahanmu apa saja, sampaikan, doakan di atas kubur ini setelah mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu musyrik, bikin kubur palsu. Doa syafaat, kami bisa memberikan syafaat kepada Anda. Ditaruh tulisan di sini agar tidak diperiksa oleh malaikat mungkar nakir, sehingga dia tidak disiksa di dalam kubur. Bohong, itu musyrik besar.
Bahar Smith itu sudah berapa wanita yang dia ganggu. Betapa jahatnya itu orangnya. Tetapi masih mengaku, di dalam tubuh kami ini ada darah suci nenek moyang kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habib ini, dia lebih takut tes DNA daripada takut kepada Allah. Mereka maksiat terus menerus, tipu abadi, dan enaknya disanjung terus. Yang diadu domba adalah karena selalu menghina nasab, adu domba kepada pribumi Oon. Lalu mereka bilang, apa itu? Jangan-jangan ada yang ini nih, gara-gara ngomongin Kanjeng Nabi itu. Saya nggak takut, ini Amerika. Paling ban motor pecah, tapi di sini nggak ada motor. Sengaja nakut-nakutin gua loh. Ntar gua ini tetangga ini. Yang diadu domba itu adalah pribumi Oon. Tiap tahun pergi ke Arab, mutar-mutar batu, cium batu. Setan dilempar pakai batu kerikil lagi. Giliran lempar gereja pakai BOM. Di mana mental iman seperti itu? Enak aja loh. Genetika hingga yang abad 21 ini sudah sedemikian maju. Kalau membaca hasil DNA itu ilmu kemarin sore. The full-size Honda Accord sedan is the most awarded vehicle in car and drivers. Terus terang, dari banyak habib sudah menghubungi saya secara pribadi. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena amanah. Terutama mereka yang telah tes DNA. Ada marga Asgaf, ada marga Al-Hadi, dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kami sudah taslim, kami bukan cucu Nabi. Contohnya yang Al-Hadi misalkan, itu ras Arabnya di bawah 1%. Ini DNA loh. Membantah ini harus punya basis keilmuan yang berdiri kokoh 200 tahun sejak Gregory Mendel menemukan ilmu tentang genetika. Hingga yang abad 21 ini sudah sedemikian maju. Kalau membaca hasil DNA itu ilmu kemarin sore. Ya, lo jangan menjatuhkan DNA saya. Saya ini 100% turunan Arab. Saya turunan Nabi. Awas kamu ngomong lagi ya. Saya nggak peduli. Saya turunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah turunannya. Terserah saya mau ngaku. Enak aja. Kalau Habib Rizik ya jangan. Karena mereka selalu merendahkan ulama Nusantara. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, yang direndahkan dan diadu domba adalah keutuhan para alim ulama. Sampai ada larangan menikahkan wanita Ba'lawi atau syarifah dengan laki-laki pribumi. Bahkan tidak boleh menikahkan syarifah dengan pria Arab yang bukan Habib. Sampai ada kata kembalikan perawannya. Saya sudah kawin sama syarifah di Bima sana. Saya sudah kawin. Fadlun namanya. Fadlun namanya. Tapi preman. Ada orang yang ganggu saya, digebukin sama Fadlun.
Enak aja. Ya itu pendapat kamu, tapi saya begini-begini ya bela Habib. Kedua, kebanggaan nasab sebagai alat utama untuk mendoktrin umat dengan mustadrajaihim, dunnarajiihim bisolahi aba, selalu menyombongkan diri karena keturunan, wa ta'nu bil ansab, dan membangga-banggakan kakek-kakeknya, bahwa Nabi Muhammad itu kakekmu atau kakekku, kakek saya, apa urusannya dengan kamu? Rejik, bertobatlah, datang ke Amerika ini, nanti saya kasih sertifikat khusus bahwa kamu memang turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah tes DNA, macam-macam saya itu. Ada dari India, dari Aceh. Tetapi 200 tahun yang lalu dengan tes DNA yang luar biasa ini, kita tahu asli kita itu dari mana. Ada nggak DNA Arabnya? Kalau Najwa Shihab, Arabnya itu 4%. 47% dia Asia Selatan, yaitu India. Gak usah lagi ngomong-ngomong, ngaco semua, ngaku-ngaku kami yang mengajarkan Islam kepada kalian. Orang Islam masuk tahun 1400-an, Balawi baru datang tahun 1800-an. Ngaku-ngaku turunan Nabi. Nggak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Datang Habib Said Jindan, ngeliat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Adakah yang percaya? Banyak. Orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, yakin dengan hal seperti itu. Ada juga mengatakan, kalau kalian mencintai kami sebagai Habib, pasti kami akan berikan kalian syafaat. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di hari akhir dia menghadap kepada Allah dan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat itu. Sekarang ada di antara mereka yang memastikan, asal kalian mencintai kami, pasti kami akan berikan kalian syafaat dan masuk surga. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Baguslah. Emang harus dibodoh-bodohin terus-menerus. Jangan percaya. Percayalah kepada Habib tadi. Dan Habib yang ngomong tadi, yang baju oranye tadi, itu 20 wanita yang dikawinin sama dia. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai.
Ada wanita yang ngaku-ngaku nangis. Dilaporkan ke polisi, tidak digubris. Padahal sudah ada korban. Dia tetap pergi kemana-mana. Dia khutbah ceramah kemana-mana dan menjual nasabnya. 1 Timotius 1 ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Paham gak saudara-saudara muslim itu? Ya gak paham. Karena mereka percaya dengan turunan Nabi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan turunannya. Jadi yang selamat Muhammad dan turunannya di dalam doa sholat itu. Lu tukang doa doang. Tukang ngasih duit ke Habib. Jenggot Nabi ditaruh, rambut Nabi ditaruh dalam botol, keliling seluruh Indonesia sambil nangis-nangis. Rambut Nabi di dalam itu. Padahal itu rambut ekor kuda. Ditipu lo. Kenapa cuman rambut? Kenapa bukan bulu kemaluan Nabi yang dimasukin ke dalam situ? Atau bulu keteknya gitu? Kasihan kalian itu pribumi. Mau toleransi dan damai, tinggalkan Islam. Mau damai, jangan melakukan ancaman-ancaman. Jangan merusak gereja. Mau aman negara ini, jangan menghina orang Kristen. Apalagi lo hina Saifuddin Ibrahim. Dia itu penuh dengan urapan Tuhan. Jadi dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas, timbul hati yang suci. Ayat 6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Omong kosong, omon-omon. Pak Prabowo adalah presiden omon-omon. Saya sudah dukung dia. Ternyata saya salah mendukung seorang yang telah melakukan kerusuhan Mei 98. Dimasukkan dalam orang-orang yang melanggar hak asasi manusia. Tapi ya memang hebat Indonesia ini. Orang yang jelas-jelas pelaku kerusuhan Mei 98 jadi presiden sekarang ini. Gak ada mutunya Bapak Presiden. Gak ada. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan.
yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang-orang yang duniawi dan yang tak beragama, seperti Prabowo juga itu. Gak beragama itu orang. Presiden kita ini gak beragama, Prabowo itu. Bagi pembunuh, bagi bapak, ibu, matiin bapak dan matiin pada orang umumnya. Itulah ditujukan kepada firman Tuhan ini. Termasuk Habib Rizik, kamu harus segera bertobat. Tinggalkan segala keangkuhan dan ketololanmu itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.